Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, salat subuh insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya di pagi hari setelah salat kita melaksanakan salat subuh, kita patut menaikkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah memenuhi kewajiban yang telah dilaksanakan, yaitu 5 kali sehari kita 5 waktu kita melaksanakan sholat fardu. Ya, pada pagi hari ini kita setelah selesai melaksanakan sholat subuh dilanjutkan dengan kultum ini. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua, sehat jasmani rohani teristimewa, iman dan Islam tetap terpatri dalam jiwa raga kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat, mulai dari kemarin bulan Sya'ban orang memperbanyak salawat, dengan dilanjutkan dengan bulan Ramadan ini kita memperbanyak amalia-amalia disertai dengan salawat. Insya Allah pasti suatu kelak kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan ini, ya kebetulan ya saya menyampaikan tausiah di pagi hari kuliah kultum ini. Tentunya niat saya yaitu balighu anni walau ayah, sampaikan kepada orang lain walaupun satu ayat, dan tentunya untuk pribadi saya juga kita saling saling untuk mengevaluasi diri kita selama bulan suci Ramadan ini. Bayangkan tinggal 2 hari lagi kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Kita harus merenungkan diri, apakah dari awal hingga dengan 28 hari ini, tinggal 2 hari lagi kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Benar-benar kita sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak membaca Al-Quran, berzikir, terutama sholat 5 waktu, kemudian ya tadarus di malam hari, kemudian terakhir ini kita harus mengeluarkan zakat. Ingat, jangan sampai kita lupa mengeluarkan zakat lagi. Kalau kita sudah mengevaluasi semuanya ini, insya Allah, dan kita harus tingkatkan setelah bulan suci Ramadan, amalia-amalia ini. Kalau kita tidak tingkatkan, bukan yang tadinya pahalanya berlipat ganda, mungkin kalau kita berbuat kesalahan lagi, bukan ini lagi, tapi dia menurun lagi, kembali menurun. Tapi kalau bisa kita tingkatkan amalia-amalia kita, banyak bersedekah, banyak membaca Al-Quran di waktu-waktu bulan yang lain, terus 5 waktu jangan kita tinggalkan. Jadi mungkin pada kesempatan ini ada sesuai dengan judul yang diberikan kepada saya, itu menggapai kesuksesan kebahagiaan menurut pandangan Islam. Ini saya sampaikan sedikit. Tentunya yang pertama untuk kita menuju kebahagiaan menurut pandangan Islam itu, ya tadi saya bacakan ayat yang tadi yang selalu di khutbah Jumat ya Pak Imam, selalu disampaikan oleh khatib, selalu ingatkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, benar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini kebahagiaan yang pertama kali kita harus, ini menurut pandangan kita Islam, harus itu duluan. Orang memiliki harta yang bertumpuk sampai dengan apapun, tapi kalau dia tidak memiliki iman dan takwa kepada Allah, tentunya hidupnya juga tidak akan bahagia. Pasti dia merasa tidak tenang. Dalam dirinya itu tidak ada ketenangan lahir batin. Saya kasih contoh, waktu saya dengan Ibu Fahima diajak saya dengan Pak Mulfi. Waktu setelah selesai MTQ, kita ke Singapura. Ini hal-hal yang nyata yang kita lihat ya. Di Singapura. Kita jalan di sepanjang jalan di Singapura itu, saya dengan Pak Mulfi ini, ya namanya kita anak muda ya. Terus terang saja, jujur saja. Namanya anak muda. Kita lihat di jalan, sepanjang jalan itu, orang-orang yang jalan itu dengan baju you can see, mungkin tahu you can see ya. You can see itu berarti kita mau enak memandang saja begitu. Wah, kalau kita memandang, ibu dokter ini bilang, jangan kamu punya mata itu memandang hal-hal yang itu. Itu bukan untuk mencapai takwa, bukan dengan cara memandangnya itu hanya semu. Itu hanya semu saja. Di sepanjang jalan, terus saya bilang sama ibu dokter, mudah-mudahan kita jalan-jalan terus sampai di masjid, dapat masjid, kita bisa mampir untuk sholat dulu. Ya ibu dokter bilang, ya itu baru iman dan takwa dan kebahagiaan itu kita menggapai di situ. Alhamdulillah pada saat kita masuk untuk melaksanakan sholat duhur di Singapura itu, yang tadinya kita melihat orang China yang dengan baju you can see, yang kita melihat, tapi ini tidak, orang Cina yang asli orang Cina ini, dia pakai hijab, baju hijab baru tutup kepala dengan mukena itu. Ya. Saya bilang alhamdulillah, yang tadinya kita melihat, ini ibu dokter bilang ini baru kebahagiaannya di situ. Coba bayangkan, ibu dokter dia sampaikan kepada saya dengan Pak Mulfi, dengan ibu waktu itu ibu Gamar sama ibu Safura. Ya itu baru kebahagiaannya di situ. Kita lihat, kita mendoakan saja. Mari kita setelah selesai sholat, kita sama-sama mendoakan agar Singapura ini ke depan bukan lagi ini, tapi dikembalikan kepada fitrahnya yang tadinya orang Melayu yang menguasai daerahnya, tapi akhirnya orang Cina yang berkuasa di situ. Kita mendoakan supaya Indonesia ini, mari suatu saat jangan lagi, ya kita harus orang Indonesia sendiri yang menguasai kita punya daerah ini. Jangan sampai ya harta karun kita ini direbut oleh orang lain, kasihan nanti masyarakat tetap juga hidup dalam keadaan hanya dinina-boboi dengan bantuan, tahu-tahu kita tidak bekerja keras. Ini bukan merupakan suatu pintu kebahagiaan di situ ya. Jadi terus pada saat kita jalan terus saya bilang sama Ibu Fahima, saya bilang Ibu, kebetulan ada seorang artis yang sedang dirawat di rumah sakit. Ini artis yang terkenal ini, siapa ini yang sudah meninggal dia, ini Olga Saputra ya, Olga ya. Jadi saya bilang Ibu, siapa tahu kita dari Papua mengunjungi dia ke sana, mungkin dia merasa suatu kebahagiaan tersendiri bahwa ini ada kunjungan dari Papua. Siapa tahu bisa kita doakan dia bisa sembuh. Tapi apa yang dikatakan yang security dari Singapura itu bilang kalau tidak diagendakan jangan harap kamu masuk di sini. Wah, kita menyesal betul. Padahal siapa tahu ya, Olga itu pasti dia, ini orang dari Papua datang. Ya itu hal-hal yang seperti begitu. Mungkin siapa tahu. Tapi ya begitu, alhamdulillah kita tidak bisa masuk mengunjungi. Satu hari kemudian kita dengar dia pulang ke rahmatullah. Ya mudah-mudahan kita doakan walaupun dia seorang artis yang ini, tapi ya dia mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kebahagiaan yang kedua yaitu jangan lupa kita selalu berbakti kepada orang tua. Orang tua itu sangat berperan sekali. Saya terus terang aja begitu saya di kampung, mama saya itu usia 90 tahun. Ya seusia dengan mungkin Pak Kiai itu hampir bersamaan 90 tahun meninggal. Itu saya pada waktu sakit saya kunjungi
saya dekati orang tua saya ini. Ini suatu kisah yang saya alami sendiri. Saya bilang, mama dulu ajar kita ngaji ya, namanya di kampung-kampung itu kan, saya bisa ya mungkin saya baca baru mama betulkan ayat-ayat yang saya baca ini, mungkin saya baca Al-Fatihah. Saya baca terus dia bilang lanjut, dia sambung ya, terus saya sambung. Nanti dia bilang orang tua saya ini bilang saya begini, nanti kembali ke Sorong, balik lagi nanti tinggal kita lanjut lagi. Saya begitu sampai di Jakarta jemput anak saya pulang kuliah dari China, kuliah di China ini. Saya jemput dia, begitu sampai di bandara Sorong, mereka kabarkan bahwa orang tua telah pulang ke rahmatullah. Jadi waktu itu terus terang Pak Bupati langsung telepon saya bilang, sudah nanti ada kapal itu, nanti saya suruh orang-orang semua ke sana nanti untuk mengantarkan orang tua. Saya kebetulan juga pas saat itu saya tidak ke rumah lagi. Ini hal-hal yang begini. Terus orang tua saya pesan kepada saya, waktu sebelum meninggal dia bilang begini, nak, jangan lupa ya, kalau ada punya uang rezeki, itu uang yang 100 ribu itu tukar dengan 2.000 untuk kasih ke saya. Saya duduk di depan teras rumah, anak-anak begitu pergi sekolah, saya kasih mereka. Ya, ini orang tua punya pesanan kepada saya. Dan itu harus kau lanjutkan, insya Allah. Itu mengantarkan itu salah satu, ini juga untuk membantu kita dalam pada saat di yaumil akhir nanti, itu diperhitungkan semuanya. Jadi amalia semua yang sedekah amal jariah. Jadi orang tua saya itu setiap dulu di depan teras, orang jualan kue di situ lewat dia langsung kasih beli baru kasih lebih. Jadi ini hal-hal yang begini yang saya pribadi saya harus mencontohi orang tua saya. Tidak mungkin saya harus berbuat hal-hal yang saya harus mendoakan orang tua saya. Kemudian yang terakhir yaitu banyaklah berdoa, banyaklah bersedekah. Makanya di dalam bulan suci Ramadan ini kita sudah mengevaluasi diri kita ini sampai di yaumil akhir nanti, ya kita harus perbanyak sedekah, membaca Al-Quran, berzikir, terutama bersalawat kepada Nabi SAW. Insya Allah semuanya itu mengantarkan kita selain sholat 5 waktu yang kita tegakkan setiap hari itu yang lain-lain pun juga akan mengantarkan kita untuk mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di dalam masjid di sholat subuh pagi hari ini, insya Allah kita semuanya akan masuk surga. Insya Allah nanti di yaumil akhir nanti, dan Allah sudah janjikan semuanya itu apabila kita tegakkan semuanya dengan baik. Saya kira mungkin singkat saja apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya maupun untuk kita semua. Ya, untuk mengakhiri ini saya membacakan doa untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah ya Allah, wasirul Fatihah ya Allah, binuril Fatihah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Farir Rahmah ya Hasan. Ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafil bala ya Allah, ya dafil bala ya Rahman, ya dafil bala ya Rahim. Allahumma asla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al hazna idza sinta al-sahla. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyina lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.